gitu. Mana ada ya Pak ya, usaha langsung besar gitu, mana ada. Maunya pendapatannya langsung besar gitu. Kayak di sinetron itu kan semua. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, di mana di banyak sekali keterbatasan atau hambatan itu jangan dipakai sebagai suatu halangan untuk kita membuat kita tidak maju. Saya sebagai contoh, kalau tahu dulu awal saya jabat saya pernah diturunkan. Saya juga nggak tahu bagaimana, padahal kebutuhan sangat besar. Di mana-mana banjir, bahkan di depan ini juga banjir dulu. Hampir 50% wilayah Surabaya banjir. Sementara uangnya nggak ada untuk bangun. Akhirnya saya mencoba mencari, bahkan saya coba datangi setiap hari, hampir setiap minggu sekali saya ke Jakarta minta untuk take over untuk penerimaan pajak PBB dan BPHTB. Dan kemudian dari situ saya bisa menaikkan income dari pemerintah kota dari yang semula hanya 900 miliar kemudian menjadi 4 triliun. Ya. Jadi jangan dikira kalau pemerintah oh mana ada pemerintah bangkrut. Ada pemerintah bangkrut. Di Belanda itu sampai ada 5 kota itu digabung jadi satu karena bangkrut. Dia nggak bisa biaya operasionalnya. Di Amerika juga ada kota Detroit yang bangkrut. Dia nggak bisa bayar operasionalnya. Jadi ada kota itu bangkrut. Nah, karena itu kemudian kita memang harus survive. Kita tidak bisa hanya ngomong pemerintah, siapapun juga harus bisa survive. Apapun kondisinya dan seberapapun beratnya. Jadi anak-anak muda, seringkali kalian gagal satu kali, ngomongnya aku ini gagal gitu. Oh, nggak usah jauh-jauh, anakku aja gitu. Aku udah capek katanya. Lu capek gimana? Saya bilang gitu. Ya, kalau mau ngomong mama capek juga, tiap hari nggak pernah berhenti gini. Tadi tahu naruh sanitizer itu untuk tak bagi-bagi nanti di base, di terminal, di stasiun. Ini tak aku sendiri yang nempati tadi, masukkan botol sama beberapa teman. Jadi karena itu sekali lagi jangan pernah kita ngomong kita nggak bisa. Jangan pernah kita ngomong nggak bisa. Jadi aku buat namanya program pahlawan ekonomi, yang itu isinya hanya ibu-ibu dari keluarga miskin. Karena tak lihat datanya, aku lihat datanya bahwa keluarga miskin di Surabaya itu bukan dia nggak bekerja, dia bekerja, tapi kenapa dia nggak mampu? Akhirnya ya saya bilang kalau dia sudah bekerja maka mesin kedua harus dihidupkan. Kemudian aku menghidupkan mesin kedua, yaitu para istrinya, para ibu-ibu ini. Mulai dengan 89 kelompok. Ada yang ngomong, Bu, saya mulainya minus karena utangnya banyak. Ya, mulai 80 kelompok, sekarang ini ada 11.000 kelompok. Dan 50%-nya mungkin tidak percaya. Omsetnya sekarang 1 bulan di atas 1 miliar. Sudah 50% lebih. Jadi seperti ibu ini, suaminya di PHK, dia seorang ibu rumah tangga. Sekarang ini dia jualan itu omsetnya rata-rata per bulan antara 1,2 sampai 1,6. Kalau makanan itu bisa sampai 40%, itu paling jelek untungnya. Jadi coba bayangkan, kalau kemudian saya selalu katakan, kalau ibu dengan segala keterbatasannya bisa,
Kenapa kemudian kita yang muda jadi melempem, nggak bisa? Itu alasan kita aja, susah ini, sehingga seolah-olah alasan yang kita buat itu seolah-olah benar. Jadi artinya bisa, tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka ayo kita belajar. Belajar itu pada siapa saja. Jadi jangan kemudian ada di sebelah kita punya pengalaman, ayo kita belajar. Kenapa enggak? Kenapa kita enggak mau? Seringkali yang jadi masalah di anak-anak muda saya, itu juga aku pengalaman sama anakku, itu nggak mau untuk belajar, maunya langsung melompat gitu. Mana ada ya Pak ya, usaha langsung besar gitu, mana ada. Maunya pendapatannya langsung besar gitu. Kayak di sinetron itu kan, semua muda-muda pakai bawa mobil bagus-bagus, rumahnya bagus. Ya itu adanya ada memang di sinetron. Tapi nggak bisa kita mulai. Jadi tidak ada sesuatu yang besar tanpa kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita tiba-tiba besar, maka kalau jatuh itu sakit sekali. Anak-anak semua, anak-anak milenial ini terutama, berat memang. Berat. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, memang berat. Tapi percayalah bahwa pasti bisa kalau kita memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya kalau saya lihat, kita ini nggak kalah pinternya dengan orang-orang di luar. Betul. Jadi kita bisa menjadi pemenang, itu bisa. Cuman kita sering tidak percaya diri. Kita tidak berani mengungkapkan apa yang kita miliki. Salah itu tidak apa-apa, nggak sempurna itu tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita berani untuk kita bergerak untuk maju. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dibandingkan hari kemarinnya lagi. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Bisa kan? Nah, gak adil Tuhan kalau hanya Risma. Kalian semua berhak untuk berhasil. Kalian semua berhak untuk